Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai epistemologi menurut filsuf Islam, yaitu pada Mula Sadra, Ibnu Miskaweh, dan Ar-Razi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lilim selaku dosen psikologi Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini. Yang beranggotakan Nadira Bintang Azahra dengan NPM 105.21221, Fatia Rizky Andini Aulia dengan NPM 105.21231, dan ada Syahla Nabila Ainia dengan NPM 105.21236, dan saya sendiri Naswa Simbar Pratiwi dengan NPM 105.21243. Nah, pada kali ini kita membahas epistemologi. Epistemologi selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji karena disinilah dasar-dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan yang diperoleh manusia menjadi bahan pijakan. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Dengan demikian, masalah pengetahuan atau knowledge melahirkan cabang filsafat epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan. Hal ini memunculkan tokoh-tokoh filsuf Islam pada pemikiran serta epistemologi dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dilanjut pada tokoh Mula Sadra yang akan dijelaskan oleh Fatia. Ya, selanjutnya ada tokoh Mula Sadra. Pertama-tama saya akan menjelaskan biografi dari Mula Sadra dulu. Sadr al-Din Muhammad Ibrahim al-Shirazi al-Qalami yang biasa dikenal dengan nama Mula Sadra atau Syarh al-Muta'alihin. Jika di kalangan murid atau pengikutnya lebih dikenal dengan Akhun, ia lahir di Shiraj, Persia Selatan pada 979 1572 Masehi dan wafat di Basrah pada 1050 atau 1641 Masehi saat pulang menunaikan ibadah haji yang ketujuh kalinya. Mula Sadra ini merupakan tokoh filsuf Islam yang memiliki 4 aliran filsafat, yaitu filsafat paripatik, filsafat iluminasi, mistisisme Islam, dan tradisi Islam. Mula Sadra merupakan putra dari ayah bernama Ibrahim Ibn Yahya al-Qalami yang merupakan seorang cendekiawan dan politisi yang sangat beriman, kaya, serta memegang kedudukan yang tinggi di pemerintahan Persia. Biografi Mula Sadra ini terbagi ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama ketika pendidikan formalnya berlangsung di bawah guru-guru terbaik di zamannya, yang kedua ia menarik diri dari halayak dan melakukan uzlah di sebuah desa kecil dekat Qum, dan yang terakhir ia kembali mengajar di Shiraj dan menolak tawaran untuk mengajar dan menduduki jabatan di Isfahan, serta semua karya pentingnya dihasilkan dalam periode ketiga ini. Oleh karena itu, sistem pemikiran Mula Sadra yang khas tumbuh dan terlihat benar perbedaannya dari situasi intelektual dan spiritual di masanya. Lalu boleh lanjut ke konsep ilmu pengetahuan. Mula Sadra dalam teori pengetahuannya membagi menjadi 2 jenis, yaitu pengetahuan husuli atau konseptual. Istilah husuli atau konseptual yaitu ilmu yang diperoleh melalui belajar dan usaha. Dan hurui yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemberian langsung dan penarikan ilahi. Hal tersebut merupakan kunci penting dalam memori teori pengetahuan. Selain itu, dalam teori pengetahuannya pun Mula Sadra menetapkan 3 jalan utama dalam mencapai kebenaran atau pengetahuan tersebut. Di antaranya ialah jalan wahyu, jalan takwul atau inteleksi ataupun al-kalbu yaitu pembuktian, serta jalan musyahadah dan mukasyafah yang merupakan jalan penyaksian kalbu dan penyingkapan hati. Berkaitan dengan teori pengetahuan Mula Sadra bahwa titik pusat filsafat Mula Sadra merupakan pengalaman makrifat, yaitu tentang wujud sebagai hakikat atau kenyataan tertinggi. Lalu berlanjut ke epistemologi Mula Sadra.
Epistemologi Mulasadra menggunakan tipe hikmah yang dimana pemaduan antara visi rasional dengan visi mistik yang kemudian diselaraskan dengan syariat. Menurut Mulasadra, sebagian aliran filsafat Islam yang mendasari pada intuisi intelektual, pembuktian rasional, dan syariat Islam juga dengan konsep filsafat eksistensialis dalam Islam. Secara epistemologisnya yaitu al-hikmah, al-mutaliyah, dan dalam memperoleh pengetahuan dilakukan dengan 3 cara, yaitu dimulai dari pengalaman rohani yang kemudian dicari dukungan rasio dan kemudian diselaraskan dengan syariat. Cara kedua yaitu diawali dari pemikiran rasional yang kemudian dihayati dengan pengalaman rohani serta dicari pula dukungan syariatnya. Cara ketiga yaitu berawal dari ajaran syariat kemudian dirasionalkan dengan selanjutnya dipertajam dengan penghayatan rohani. Hakikat epistemologi dalam bangunan Mulasadra ini didasari pada prinsip bahwa jiwa manusia akan mampu menangkap hakikat segala sesuatu dengan sejumlah kemungkinan, yaitu karena kekuatan daya berpikir dalam mengonsepsikan sesuatu. Kedua, terkadang manusia mampu menangkap hakikat tersebut dalam keadaan tidur karena dapat melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam memperoleh pengetahuan. Ia menjelaskan bahwa ada 2 macam metode, yaitu metode husuli, yakni ilmu yang diperoleh melalui belajar dan usaha, dan metode huduri, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemberian langsung dan penarikan ilahi. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Ibnu Miskawais. Pertama, saya akan menjelaskan biografi Ibnu Miskawais. Miskawais adalah seorang filsuf muslim yang memuaskan perhatiannya pada etika Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Alim Al-Qasim Ahmad Ibnu Muhammad bin Yaqub bin Miskawais. Ia dikenal dengan Ibnu Miskawais. Miskawais dilahirkan di Rai atau Teheran. Ada perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya. Ada yang menulis 320 Hijriah atau 932 Masehi. Menurut Margolus dan menurut Abdul Aziz Lat, 325 Hijriah. Wafatnya 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1032 Masehi. Pengetahuan Miskawais yang amat menonjol dari hasil banyak membaca buku itu ialah tentang sejarah, filsafat, dan sastra. Hingga saat ini Miskawais dikenal terutama sekali dalam keahliannya sebagai sejarawan dan filsuf. Lalu selanjutnya ada konsep ilmu pengetahuan menurut Ibnu Miskawais. Manusia memahami hakikat melalui 2 cara, yaitu dengan panca indera dan melalui akal. Ibnu Miskawais berpendapat bahwa di dalam jiwa terkandung pengetahuan rasional utama yang tidak bersumber dari alat indera. Dengannya dapat memahami objek indera yang salah dan yang benar, memahami sebab-sebab dan perbedaan dan persamaan, serta memahami kesalahan-kesalahan alat indera dan mengembalikan hukum-hukumnya. Terdapat kemiripan antara pendapat Ibnu Miskawais dan Al-Farabi mengenai kedua jalan mendapat ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama jalan yang menanjak dari indrawi ke akal, yang kedua jalan yang menurun dari akal aktif atau kebenaran ke akal manusia, kemudian ke indera. Dan juga ada kemiripan di antara keduanya mengenai peran mimpi dan wahyu. Selanjutnya ada epistemologi menurut Ibnu Miskawais. Menurut Ibnu Miskawais, jiwa manusia memiliki 3 daya, yaitu daya rasional, daya emosi, dan daya syahwat. Meskipun ketiganya menjadi sesuatu yang tunggal, tetapi tetap ketiganya dalam daya yang berbeda. Sebab terkadang ketika salah satunya bergejolak, daya yang lain tenang. Dalam membahas daya jiwa Ibnu Miskawais, mendapat pengaruh dari konsep Al-Kindi dan Al-Farabi. Lebih terperincinya, bahasan jiwa menurut Ibnu Miskawais menambahkan hal-hal berikut. 1. Panca indera, 2. Indera kolektif, 3. Daya fantasi, 4. Daya ingat, 5. Daya pikir, dan 6. Daya rasional. Selanjutnya ada tokoh berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tokoh Ar-Razi.
Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, dikenal juga dengan panggilan Ar-Razi atau Razes, dilahirkan di Rey, Provinsi Khorasan pada tanggal 1 Syaban 250 Masehi. Ia adalah salah seorang dokter terkemuka sepanjang abad pertengahan. Ar-Razi merupakan dokter besar yang mempunyai pemikiran orisinal dibandingkan semua dokter muslim lain. Ar-Razi meninggal pada bulan Syaban tahun 313 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Oktober 925 Masehi di kota kelahirannya. Selanjutnya ada konsep ilmu pengetahuan. Menurut Ar-Razi, sumber pengetahuan berasal dari 3 sumber, yaitu pemikiran yang didasarkan pada logika, tradisi dari para pendahulu kepada para pengganti yang didasarkan pada bukti meyakinkan dan akurat seperti dalam sejarah, serta yang terakhir adalah naluri yang menuntun manusia tanpa memerlukan banyak pikiran. Epistemologi Ar-Razi. Menurut Ar-Razi, Allah Maha Pencipta dan Pengatur seluruh alam. Menurutnya, alam semesta tidak kodim baharu meskipun materi asalnya kodim. Secara umum, filsafat Ar-Razi dikenal dengan ajaran 5 kekal. Sistematika filsafat 5 kekal Ar-Razi dapat dijelaskan sebagai berikut. Al-Bari Ta'ala atau Allah, An-Nafs Al-Kuliyah atau jiwa universal, Al-Hayula Al-Ula atau materi pertama, Al-Makan Al-Mutlak atau ruang absolut, dan Az-Zaman Al-Mutlak atau zaman absolut. Setelah pemaparan ketiga tokoh filsuf tersebut, kita dapat membandingkan bahwa epistemologi Mulasadra paling berbeda dengan Ibnu Miskawayh dan Ar-Razi, bahwa dalam epistemologinya ia menggunakan tipe hikmah, yaitu pemanduan antara visi rasional dengan visi mistik, yang kemudian diselaraskan dengan syariat yang dibangun dari 4 aliran pemikiran Islam klasik pasca Mongol. Menurut Mulasadra, cara manusia untuk memperoleh pengetahuan yaitu bersandar pada wahyu, akal dan intelektual, dan visi batin atau pencerahan. Sedangkan Ibnu Miskawayh menjelaskan manusia memahami hakikat melalui 2 cara, yaitu dengan panca indera dan melalui akal. Ia menekankan pada jiwa manusia memiliki 3 daya, yaitu daya rasional, daya emosi, dan daya syahwat. Meskipun ketiganya menjadi suatu yang tunggal, tetapi tetap ketiganya dalam daya yang berbeda, sebab terkadang ketika salah satunya bergejolak, daya yang lain tenang. Dan menurut Ar-Razi, sumber pengetahuan berasal dari 3 sumber, yaitu pemikiran yang didasarkan pada logika, tradisi dari para pendahulu, kepada para pengganti yang didasarkan pada bukti yang meyakinkan dan akurat. Logika merupakan suatu alat, dan dari logika inilah manusia dapat memperoleh suatu pengetahuan. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, epistemologi menjadi dasar-dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan yang diperoleh manusia menjadi bahan pijakan. Dengan demikian, masalah pengetahuan melahirkan cabang-cabang filsafat epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan. Hal ini yang memunculkan tokoh filsuf Islam pada pemikiran serta epistemologi dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Setiap tokohnya memiliki kekhasannya masing-masing, bahwa Mulasadra dengan menggunakan tipe hikmah berpendapat bahwa cara manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bersandar pada wahyu, akal intelektual atau akal, dan visi batin atau pencerahan atau kasif. Ibnu Miskawayh menjelaskan manusia memahami hakikat melalui 2 cara, yaitu dengan panca indera dan melalui akal, yang menekankan pada jiwa manusia yang terdapat 3 daya. Dan menurut Ar-Razi, sumber pengetahuan berasal dari 3 sumber, yakni pemikiran yang didasarkan pada logika, tradisi dari para pendahulu kepada para pengganti yang didasarkan pada bukti meyakinkan dan akurat. Pada dasarnya, bagi kalangan tokoh filsuf Islam meyakini bahwa sumber ilmu pengetahuan bukanlah pada akal dan pengalaman indrawi sebagaimana pada pemikiran barat, namun sumber ilmu adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, hadis, dan alam raya, sedangkan akal dan pengalaman indrawi hanya sebagai sarana atau alat untuk memperoleh pengetahuan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.